Belasan orang kocar kacir saat Satuan Intel Kodim 0208 Asahan menggerebek sarang narkoba di Asahan, Sumatera Utara. 19 orang ditangkap dan 20 paket klip sabu, ganja, serta alat hisap sabu disita petugas. Inilah detik-detik tim Intel Kodim 0208 Asahan melakukan penggerebekan barak narkoba di pinggir sungai Silau, Desa Sijawi-Jawi, Saikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan petugas sempat membuat pengguna narkoba panik dan kocar kacir. Petugas yang tak kehilangan buruannya langsung mengepung lokasi dan langsung menyergap para terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Saat dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi, petugas menemukan puluhan alat hisap sabu atau bong dan puluhan bungkusan klip berisi sabu dan ganja kering siap pakai. Tidak hanya itu, petugas menyita senjata tajam dan senapan angin dari lokasi. Selanjutnya para pelaku dibawa ke Makodim 0208 Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari informasi yang kami dapat di lapangan dari anggota kami memang betul kami merencanakan nunggu setelah air surut, tapi airnya pasang, kami pun sudah menyiapkan satu tim di darat, satu tim di sungai untuk mengantisipasi apabila mereka melompat atau membuang barang bukti barang-barang tersebut. Ada berapa orang diamankan dan BD-nya apa aja Pak, barang buktinya? Baik, terima kasih. Yang diamankan itu ada 19 orang, untuk prianya 18, wanita 1. Barang bukti yaitu 20 paket sabu-sabu dengan berat 10,2 gram. Guna pemeriksaan lebih lanjut, sebanyak 19 orang terduga penyalahguna narkoba diserahkan ke Mapolres Asahan beserta barang bukti narkoba. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak, jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada suruh semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik, jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat rel itu. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Seorang wanita di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengamuk dan menganiaya kekasihnya hingga terluka. Diduga aksi penganiayaan dipicu masalah utang piutang. Diduga karena masalah utang piutang, sepasang kekasih terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku seorang wanita mengamuk dan membawa sebilah parang terlihat merusak satu unit motor milik korban. Korban yang dianiaya hingga terluka merekam peristiwa hingga viral di media sosial. Dari kejadian yang dialami, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Mamuju Tengah. Pada hari ini, berdasarkan video yang kami terima dan pengaduan dari lelaki Rian, kami sementara membuat laporan pengaduannya dan untuk perkembangannya kami serahkan kepada anggota reskrim. Korban mengalami luka sobek di bagian lutut karena sabetan benda tajam. Hingga kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan dan segera memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Berpura-pura jadi petugas PDAM, komplotan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku menguras harta korban yang merupakan lansia berupa perhiasan hingga emas senilai 5 miliar rupiah.
Kasus perampokan menimpa sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dan mengaku sebagai petugas PDAM yang akan memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban kemudian mendapat telepon dari saudaranya dan saat itulah para pelaku beraksi. Sejumlah perhiasan serta emas batangan seberat 1 kilogram dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah raib dibawa kabur. Yang hilang apa, Bu? Ya perhiasan. Perhiasan? Berlian atau apa, Bu? Ya perhiasan, mas-masan. Berapa? Mbak, soalnya punyanya orang lebih dari 1. Sampai 1 kilo, Bu? Lebih dari 1 kilo? Lebih. Kan punya saya, punya adik saya, punya tante saya, punya ponakan saya, orang Batu. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng, Surabaya. Sementara polisi kini tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat masih terus dilakukan. Proses pencarian dimulai sejak pukul 10 pagi dengan melibatkan personil gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian. Fokus pencarian hari ini diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim dari Damkar, kepolisian, dan BPBD dikerahkan untuk menyisir dan pencarian korban. Hingga saat ini sudah ada 11 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Dan saat ini tim DVI Rumah Sakit Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data yang jika sesuai, jenazah akan segera diberikan pada pihak keluarga. Sementara itu, keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza hari ini mendatangi lokasi untuk mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Keluarga Osima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan menghilang pada kebakaran Glodok Plaza, datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik almarhumah. Kendaraan tersebut dibawa Osima saat kejadian kebakaran terjadi. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Osima Yukari. Namun, setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Kami dari pihak keluarga Osima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Osima. Karena saat kejadian, Osima datang ke sini membawa kendaraan itu. Untuk syarat-syarat pengambilannya tadi apa aja? Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Osima Yukari itu. Langkah keluarga ini diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama setelah informasi kendaraan tersebut menyebar luas di media sosial. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan aparat penegak hukum menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk
menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat milik mantan anggota One Team Press Jan Faridz. Penggeledahan ini terkait kasus suap buronan Harun Masiku. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur, nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam. Usai 5 jam penggeledahan, tim penyidik KPK dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus, dan tas kecil. Penggeledahan ini terkait kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengonfirmasi melalui pesan tertulis bahwa rumah yang digeledah adalah milik Jan Faridz, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Penyidik memiliki informasi, petunjuk maupun berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilaksanakan oleh penyidik tadi malam. Jadi masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama update-nya. Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka, tentunya nanti teman-teman harus menunggu pada saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun buron usai ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap mantan komisioner KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses pembongkaran pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten masih berlanjut hari ini. Cuaca di sekitar lokasi terpantau mendung dan berangin kencang. Tugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan sejak pukul 8 Kamis pagi tadi kembali membongkar pagar bambu di pesisir utara Tangerang. Kapal dan perahu karet digunakan untuk membongkar pagar yang membentang sepanjang 30 km ini. Sejauh ini sepanjang 5 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kamis siang. Rapat tersebut membahas soal polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa
untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu, tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi mendatangi kantor KPK Kamis siang. Maki membuat laporan dugaan korupsi penerbitan ratusan sertifikat di bidang yang dikelilingi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Dengan membawa sejumlah dokumen, Koordinator Maki Boyamin Saiman mendatangi gedung KPK Jakarta. Ia melaporkan dugaan adanya korupsi terkait penerbitan ratusan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik atau SHM di bidang yang dikelilingi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Laporan ini didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa ada dugaan cacat formil dan material dalam penerbitan sertifikat. Boyamin mengaku menulis nama-nama yang menjabat Menteri ATR BPN sebelum Nusron Wahid. Meskipun memang masukan ada beberapa, nanti mudah-mudahan segera saya diminta klarifikasi karena ada beberapa nama, beberapa data, dan seperti yang saya list pada teman-teman itu, bentuknya surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang 10% Menteri B. Ya, pokoknya A ini yang sebelumnya gitu. Bukan A itu Agus Harimurti, bukan. Artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10%. Pemirsa, kondisi jalan cor penghubung Grobogan Semarang yang berada tepat di bawah tanggul jebol. Bahu jalan longsor terbawa banjir, sebagian tanah tergerus dan membuat jalan rawan amblas. Akses Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya yang sebelumnya sempat lumpuh selama 2 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, hari ini mulai berangsur normal. Namun polisi masih menerapkan sistem buka tutup mengingat kondisi sebagian bahu jalan yang longsor karena tergerus banjir. Selain itu, kondisi tanah di bawah jalan cor sebagian juga ikut hanyut yang bisa berpotensi jalan bergerak serta amblas. Agar jalan tidak licin dan aman dilewati, beberapa petugas damkar yang didatangkan dari Demak, Jawa Tengah melakukan penyemprotan seluruh tanah yang menempel di ruas jalan. Sementara itu, ratusan rumah warga Dusun Melati Tinanding, Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah masih dibiarkan terbengkalai dan terendam lumpur. Sekarang udah baik, Pak. Sudah agak baik ya. Untuk kondisi rumah gimana? Oh, nggak apa-apa. Untuk banjir sudah dibersihkan di dalam rumah? Belum. Salam belum tuh. Belum dibersihkan tadi berarti? Belum. Kondisi rumah masih kotor banjir? Masih kotor. Kenapa nggak dibersihin sekalian, Pak? Ya kan ini susah, airnya kan susah, Pak. Kemarin listrik mati sekalian.
Saat ini kendaraan yang melintas dari arah Grobogan menuju Semarang atau Jakarta dialihkan menuju jalur alternatif Dempet Demak, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Korban jiwa dilaporkan bertambah mencapai 22 orang, sementara terdapat 4 laporan orang hilang di lokasi tanah longsor. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 1 jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga menceritakan detik-detik longsor terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan ia sempat terjebak longsor hingga harus berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Waktu kejadian longsoran, saya sama istri itu kejebak. Pertama saya naik, ada longsoran satu di tempatnya komplek rumahnya Bapak Pendeta. Terus saya turun lagi, itu mau lewat pom mini, sudah nggak bisa, sudah banjir. Akhirnya saya sama istri, saya mau menyerang tapi istri saya nggak mau. Akhirnya saya pulang lagi ke arah atas terobosan, itu ngelewati longsoran. Ini Bapak naik motor atau jalan kaki, Pak? Naik motor. Lah terus longsoran yang pertama sudah saya lewati, depannya lagi ada longsoran. Udah saya lewati lagi, masih ada lagi. Longsoran lagi, terus 4 kalinya longsoran itu saya di tengah-tengah longsoran, itu ada longsoran lagi dari atas. Akhirnya motor saya tak tinggal, saya lari ke daerah Kesimpar desa. Setelah itu saya di sebelahnya balai desa kan banjir, akhirnya saya neduh di sebelahnya balai desa Kasimpar. Setelah itu airnya di depan balai desa sudah agak kecil. Saya terus neduh lagi di tempatnya Bu Puji. Oke, Pak, sekarang motor Bapak ini masih kejebak atau? Sudah dibawa ke rumahnya Bu Puji sekarang. Mau saya ambil. Selain itu Pak, ada kerugian lain mungkin Pak yang dialami Pak, rumah atau mungkin pekerjaan Bapak akibat longsor ini Pak? Ya itu kan saya pulangnya kan ke Telogohendro, akhirnya pagi-pagi saya pulang ke Telogohendro, jalan kaki. Sudah jalan kaki sampai Candi, setelah sampai Candi termasuk kaki saya sudah merengkel, akhirnya saya pinjam motor roda 2, saya pinjam pulang ke Telogohendro. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New Delhi, India pada Kamis sore. Prabowo akan menghadiri sejumlah acara termasuk perayaan Hari Republik. Prabowo berangkat bersama sejumlah delegasi. Sejumlah menteri juga telah berada di India untuk menuntaskan berbagai kerjasama. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini sebentar lagi saya akan berangkat melakukan kunjungan kerja ke India, ke New Delhi atas undangan dari pemerintah India dengan delegasi beberapa menteri yang sudah ada yang mendahului, yang berangkat lebih dulu
sana, melakukan pertemuan-pertemuan dengan counterpart mereka, mitra mereka, menyelesaikan beberapa perjanjian MOU. Saya di situ tentunya melaksanakan kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral, dan kedua saya diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76